Selain sosok Marcelino yang sukses mencuri perhatian dunia, kami pikir masih banyak pemain timnas yang malam itu juga tampil fantastis dan layak untuk mendapatkan kredit khusus. Kelvin Verdong dan Rizky Ridho adalah dua di antaranya. Fullback Nisman dan juga center back Persija Jakarta itu tampil tenang dan penuh dengan perhitungan. Hasilnya timnas sukses menghentikan banyak syuting-syuting Arab lewat blok hingga intercept yang keduanya lakukan. Jangan pernah remehkan proses, dan itulah yang ditunjukkan para pemain timnas malam tadi. Setelah di 5 laga sebelumnya, Indonesia hanya bisa meraih 3 kali hasil imbang dan 2 kali kalah, yang membuat timnas sempat berada di dasar klasemen di grup C. Malam ini dengan tekad baja, pasukan tim Garuda mampu membuktikan jika tim ini memang layak bersaing dengan para raksasa Asia saat di GBK. Pasukan dari Sinteyong yang berhasil menumbangkan langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Usai Marcelino Ferdinand sukses keluar sebagai pahlawan dengan brace yang ia buat di laga tersebut. Tapi tunggu, terlepas dari performa apik Marcelino di lini serang, kita juga layak mengapresiasi sektor lini belakang timnas Indonesia yang malam itu tampil luar biasa. Seperti kita tahu, tim Arab dapat dikatakan lebih menguasai bola, di mana itu membuat banyak serangan mengarah ke lini pertahanan timnas. Tapi lihatlah yang dilakukan Rizky Ridho, Jai Itjes, dan juga Justin Hubner untuk menghentikan tiap serangan Arab Saudi. Di mana tercatat hanya ada 3 shoot on target yang mengarah ke gawang Martin Paes. Artinya jumlah itu sangat sedikit, yang menggambarkan para pemain bertahan mampu meredam Arab Saudi. Lihatlah gimana Rizky Ridho dengan tenang menetralisir para penyerang tim Saudi Arabia. Ia sangat sulit untuk dilewati dan gimana ia membaca permainan juga dapat dikatakan sangat bagus. Dan hal itu benar-benar membuat kombinasinya dengan Jai Itjes menjadi begitu sempurna. Di laga itu sendiri, Rizky Ridho mendapatkan ranking 7,5, angka yang dapat dikatakan sangat baik untuk pemain bertahan. Tercatat bermain penuh selama 90 menit, Rizky Ridho sendiri sukses membuat 2 tackle one dari 2 percobaan. Artinya 100% sukses, dengan 2 block clearance, 9 defensive action, dan juga 7 recovery ball. Itu adalah penampilan fantastis, dan perlu dicatat bahwa apa yang ditunjukkan Rizky Ridho bukanlah penampilan apik pertamanya. Ia adalah salah satu pemain bertahan paling konsisten di tim. Ya, apa yang ditunjukkan Rizky Ridho itu sendiri membuat banyak orang kini berkeyakinan jika Ridho udah sangat layak untuk bermain di Eropa. Gak cuma main di klub yang bermain di negara kecil, tapi sudah layak bermain di liga topnya Eropa seperti Belanda hingga Serie B-nya Italia. Layaknya bagaimana Jai Itjes mengawali karirnya sebelum tembus ke Serie A Italia. Sekali lagi, penampilan Rizky Ridho ini membuat banyak pujian ia dapatkan. Dan berikut diantaranya appreciation tweet to our master class defender. Rizky Ridho Ramadhani lebih kokoh dari semen 3 roda. Blok jago intercept, jago main, selalu konsisten. Sangat amat beruntung bagi kita punya pemain sejago ini. The one and the only Rizky Ridho Ramadhani. Saat timnas underperform, dia tetap perform. Saat timnas perform, dia lebih gila lagi. Rizky Ridho Ramadhani top player, top player. Gak pernah gue lihat Rizky Ridho main jelek, selalu stabil dan konsisten staminanya. Juga tahan lama sama kayak Verdong dan Jis. Luar biasa, setiap lawan udah one-on-one sama Ridho. Perasaan ini selalu tenang karena yakin doi selalu bisa. Beralih dari Rizky Ridho, kita akan katakan jika Kelvin Verdong adalah mesin paling gila yang gak kenal apa itu lelah. Entah ada berapa paru-paru di tubuhnya. Dan entah apa ia gak merasakan sakit saat kakinya ia gunakan untuk maju dan turun dengan kecepatan tinggi di sepanjang 90 menit permainan. Malam tadi tak bisa dipungkiri Verdong membuat sayap Arab Saudi benar-benar mati kutu di hadapannya. Duel one-on-one Verdong gak pernah kalah, begitupun saat ia maju untuk menyerang. Kecepatannya membuat para pemain bertahan Arab kewalahan. Sebelum akhirnya 1 assist juga ia buat untuk membantu Marcelino menciptakan gol keduanya. Sebagai penutup aksi Verdong, lihat deh gimana ia masih terus berlari meski kakinya tampak terasa sakit saat sedikit pincang. Ya, di laga itu sendiri, Kelvin Verdong sukses jadi pemain dengan rating tertinggi kedua. Di bawah Marcelino Ferdinand dengan 7,8. Ia bekerja keras untuk bertahan dan menyerang. Membuat 2 chance created facing-nya pun banyak yang akurat. Sedangkan dalam hal bertahan, ia membuat 9 clearance dengan 19 defensive action. Gak ada pemain segila ini. Dan seperti Ridho, beragam komentar pujian positif untuk performa dari Verdong pun muncul usai laga.
Jai, Marcelino, dan Ridho bermain sangat baik, tapi Verdonk layak mendapatkan apresiasi lebih solid. Apresiasi untuk Kelvin Verdonk, tenaga nggak ada habisnya, naik turun baca bolanya bagus dan hobinya COD sepatu, terbaik. Sama satu lagi, gak terlalu demen update feed atau story. Sumpah ya, apresiasi banget buat Kelvin Verdonk yang gak pernah main jelek. Selalu aja konsisten nunjukin kelasnya, for time up. Sekali lagi kemenangan ini membuat media-media dunia memberikan sorotan kembali pada timnas Indonesia. Situs ESPN mengulas soal keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi, dengan Marcelino jadi sorotan utamanya. Begitupun akun Racing Ball yang menyoroti sosok Marcelino. Sedangkan akun 433 menuliskan caption, jika Indonesia masih dalam perlombaan untuk menuju Piala Dunia 2026. Begitupun media asal Belanda Football Premier yang menuliskan keberhasilan timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Jelas, masih banyak media asing yang menyoroti timnas seri ini dan Indonesia membuktikan pada dunia jika negara ini benar-benar berpotensi untuk melaju ke Piala Dunia. Kita tidak mimpi teman-teman, tapi kita mengejar mimpi tersebut. Ya, jadi itulah cerita di balik keberhasilan timnas mengalahkan Arab Saudi. Dengan ini kita kembali membuka peluang kita untuk ke ajang Piala Dunia. Di mana saat ini kita ada di peringkat ketiga dengan 6 poin di atas Arab Saudi dan dengan 4 laga sisa. Peluang kita dapat dikatakan cukup besar saat masih akan bermain di kandang kontra Cina dan Bahrain.